lagi dengan Lausu Yani Jenesi di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Yuk sebelumnya kita tundukkan kepala, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau masih beri tubuh yang sehat. Biarlah Tuhan kami dengan hati kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Lausu mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Apakah ada sukacita hari ini? Apa? Kurang keras adik-adik? Apa ada sukacita hari ini? Oh sip, ada sukacita ya. Kalau Cecen gimana? ada dong sih. Sukacita Jejen besar banget. Karena sukacita Jejen kan sukacita yang dari Tuhan. Wah, sip. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan I've got a joy in my heart. Mari adik-adik kita semua bersukacita. I've got a joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy down in my heart. Down in my heart to stay. I've got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. 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 Jen, kalau makan es krim cukup 1 scoop aja ya. Jangan banyak-banyak. Jangan dihabisin lo ya. Ya, Maya. A few moments later. Enak es krimnya. Aku mau tambah lagi ah. Cikri juga mau es krim vanilanya. Aduh, lupa Cici kalau Cici cuma boleh makan 1 scoop. Gimana ini kalau mama tahu? Aku pasti dimarahin ini. Cik, katanya Mami ada 3, Chloe boleh 1. Aduh, sorry Chloe, habis sudahan. Cici makan semuanya. Tapi jangan bilang-bilang ya. Kalau Cici makan semuanya, nanti kalau bilang Cici dimarahin. Bilang aja kalau Cici makan 1 scoop, Sumak sama Kong makan 2 scoop. Cik, nggak boleh bohong loh. Cici harus bilang the truth. Cici harus brave. Walaupun nanti Cici dimarahin Mami, pokoknya Cici bilang the truth. Pasti Tuhan senang kalau Cici bilang the truth. Tapi kalau Cici nggak bilang the truth, Tuhan sedih. Nah, adik-adik, benar tuh katanya Chloe. Kita harus jadi anak Tuhan yang berani. Tapi berani untuk melakukan hal yang benar. Bukan berani untuk melakukan hal yang salah. Yuk kita jadi anak Tuhan yang berani tampil beda. Berani untuk melakukan hal yang benar yang Tuhan suka. Seperti yang dikatakan di Firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan berani tampil berbeda. Mari adik-adik semua yang ada di rumah. Semua ikut
lause ya. Kita akan pakai gerakan. Yuk. Yang semangat ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Tetap semangat ya adik-adik. Ikut gerakannya lause. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Nah adik-adik, untuk menjadi anak Tuhan yang berani melakukan yang benar, yang Tuhan suka, tentu saja kita harus belajar taat mendengarkan apa yang Tuhan mau melalui Firman Tuhan. Yuk sama-sama kita menyanyikan TAAT. Mari semua adik-adik, ikut gerakannya lause ya. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. TAAT,
mainanku rusak. Ini mainan kesukaanku. Kenapa pecah begini? Ini siapa ini? Ini pasti kakakku yang ngerusak. Nanti ya aku rusain mainan kesayangan kakakku biar dia tahu rasa. Awas kamu ya kak ya, tunggu kamu. Wah, kasihan ya. Mainan Charlie rusak. Pasti nggak enak tuh ya adik-adik. Mainan kesayangan kita dirusakkan oleh kakak atau mungkin adik. Wah, rasanya pasti kesel deh ya. Kalian kesel nggak kalau mainan kalian dirusakkan oleh teman kalian atau saudara kalian? Nah, pasti kesel ya. Lah, bisa ngerti sih. Tapi meskipun memang menjengkelkan dan nggak ngenakin, boleh nggak sih kalau kita itu gantian bales ngerusakin mainan kakak kita atau adik kita atau temen kita? Boleh nggak ya kalau kayak gitu? Boleh lah, biar orang tahu rasa, biar itu seimbang. Satu-satu, itu adil namanya. Gak boleh lah ngerusakin mainan orang lah. Ini kan bukan perbuatan baik. Sembarangan, biarin aja. Kan bukan kita yang mulai, dia duluan yang ngerusakin mainan kita kok. Kita nggak salah ya. Tuhan gak pingin kita membalas dendam karena itu sama buruknya. Waduh, jadi bingung ya adik-adik. Mesti balas atau enggak sih? Mana yang benar? Yang ini atau yang itu? Coba kita lihat ya adik-adik. Apa sih yang dikatakan Alkitab kalau kita punya persoalan semacam ini? Kita coba ya lihat satu kisah dalam Alkitab. Nanti kita bersama-sama belajar. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Tangan dilipat semuanya. Siapkan hati, telinga, pikiran supaya kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan ini ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah kami untuk mengerti, memahami cerita kebenaran firman-Mu. Tolonglah Fitri yang akan menyampaikan, juga berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah yang sedang beribadah ini. Biar Roh Kudus yang menolong mereka untuk memahaminya dan bahkan melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ada seorang laki-laki di kota Maon bernama Nabal. Nabal ini artinya namanya memang bebal. Bebal itu ya kurang bijaksana gitu ya. Nah adik-adik, dia ini seorang yang kasar. Sikapnya jahat, pelit, gampang marah. Duh ya, gak suka nih ya orang kayak gini ya kita ya. Nah adik-adik, dia ini seorang yang kaya raya. Nih, banyak sekali domba-dombanya. Ada berapa? Ada 3.000. Kambingnya ada berapa? Ada 1.000. Wow, banyak sekali. Dia ini termasuk orang yang sangat kaya di zaman itu. Nah, meskipun kaya, tapi sayangnya dia pelit. Nah, ini istrinya namanya Abigail. Siapa? Abigail. Istrinya ini jauh berbeda dari Nabal ini. Istrinya ini baik, cantik, murah hati, bijaksana, dan suka menolong. Wah, beda jauh ya adik-adik antara Nabal dan Abigail. Nah, adik-adik apa yang terjadi? Kita lihat ya. Si Abigail ini kan orang yang memang baik ya. Nah, adik-adik di sekitar tempat tinggal Nabal dan Abigail ada perkemahan Daud bersama pasukannya. Jadi siang dan malam sebenarnya orang-orangnya Daud ini menjaga ternak-ternaknya Nabal. Menjaga gembala-gembalanya Nabal dari orang-orang Filistin juga supaya nggak diambil ternaknya. Jadi
Daud ini yang tinggal di sekitar Nabal ini juga berbuat baik, menolong Nabal gitu ya. Dan pegawai-pegawainya Nabal merasa aman ketika ada Daud dan juga pasukannya di sekitar mereka karena terlindungi. Nah, satu kali pada acara pesta pengguntingan bulu domba itu ya, Daud meminta pasukannya ini untuk datang kepada Nabal. Supaya apa? Supaya menyampaikan salam Daud dan meminta sedikit berkat boleh dibagikan kepada Daud dan pasukannya. Kata Daud, sampaikan salamku kepada Nabal. Katakan, hai selamatlah engkau beserta keluargamu. Di hari yang besar ini, apakah kamu mau berbagi berkat dengan aku dan pasukanku ini? Gitu ya. Si pasukan ini datang akhirnya menyampaikan pesannya kepada Nabal. Datang kan? Nah, Nabal dengan sikapnya yang tuh lihat nih. Sikapnya sudah nggak ngenakin ya ketika pasukannya menyampaikan pesannya Daud tadi. Apa yang menjadi respon Nabal ini? Emangnya siapa? Itu Daud. Kok minta? Aku nggak mau kasih. Aku nggak kenal siapa Daud. Daud ini kan hamba yang lari dari tuannya. Enak aja minta, masa aku harus berbagi rotiku, minumanku? No. Apalagi berbagi daging. No. Enggak. Aku nggak mau kasih. Syuh, go away, kata Nabal ini dengan jahatnya. Waduh adik-adik, ini sikap yang tidak baik ya. Padahal Daud sudah berbuat baik kepada Nabal. Sudah nolongin ya, sudah jagain. Tapi Nabal ini, aduh, kok pelit sekali ya. Nggak murah hati ya adik-adik. Bahkan menghina-hina Daud dan orang-orangnya ini. Wah, kira-kira ketika disampaikan oleh orang-orangnya Daud kepada Daud, apa ya reaksi Daud? Ketika disampaikan bahwa Nabal bersikap buruk kepada mereka, Daud menjadi marah. Si Nabal ini tidak tahu terima kasih ya. Oleh karena itu, kita harus melakukan pembalasan. Apalagi dia malah menghina-hina kita. Oh, no. Oke, pasukan, kita harus siapkan pedang. Suruh bawa pedang. Ada 400 pasukan. 400 orang yang akan disiapkan untuk menyerang Nabal dan orang-orangnya. Biarlah dia orang yang tidak tahu terima kasih. Kita balas saja. Kita lakukan yang buruk. Kita bunuh semua orang-orangnya Nabal. Semua laki-laki yang ada di rumahnya kita bunuh saja. Marah soalnya Daud ya. Karena sikap Nabal yang buruk ini. Wah, jadi Daud walaupun orang yang mengenal Tuhan, tapi ternyata ketika marah pun bisa pengen membalas yang jahat dengan yang jahat. Nah, Abigail ternyata tidak tahu ketika pasukannya Daud tadi datang ke rumahnya Nabal untuk meminta berkat. Nah, Abigail diberitahu oleh pegawainya bahwa Nabal ini sikapnya buruk tadi sama orang-orangnya Daud. Oh, maka Abigail, no. Kenapa begini? Oleh karena itu dia berinisiatif untuk menyiapkan bekal makanan untuk orang-orangnya Daud supaya nggak marah, supaya Daud ini amarahnya surut. Dia menyiapkan beberapa makanan yang enak-enak untuk mereka. Sebagai penebusan salah, disiapkan roti, kue kismis, kue ara, minuman anggur dan juga daging yang enak-enak diolah cepat-cepat. Lalu dia minta, ayo pegawainya suruh bawa naik keledai gitu ya, naik onta untuk datang kepada Daud. Di tengah perjalanan yang sedang mau nyerbu Nabal ini. Nah, Daud bersama pasukannya ini udah siap-siap kan bawa pedang nih di tengah jalan. Mau nyerang Nabal karena saking marahnya, biar yang jahat dibalas aja dengan yang jahat ya. Marah sekali. Nah, tapi seperti tadi Lause bilang, Tuhan sudah mengutus Abigail. Selain memberikan makanan, Abigail juga datang naik keledai ya. Naik keledai pelan-pelan, nyusul supaya ketemu dengan Daud di tengah jalan nanti. Nah, akhirnya ketemu nih, Abigail berbicara kepada Daud.
Daud, maafkan suamiku yang memang kurang bijaksana. Suamiku tuh sudah jahat ya, nggak kasih makanan, malah menghina-hina. Mendengar itu kan Daud pertamanya kan memang karena kesel ya. Gimana ya? Abigail benar-benar sampai memohon ya, maafkan ya. Sampai Abigail yang minta maaf sampai sujud menyembah ya, sampai mukanya di bawah gitu. Daud, maafkan ya, kalau harus dihukum biar aku saja yang dihukum. Memang suamiku itu orang yang kurang baik. Tapi kamu, Daud, jangan kamu berbuat jahat. Kamu ini orang pilihan Tuhan. Jangan sampai kamu membunuh orang-orang yang tidak berdosa lainnya. Karena perbuatan Nabal nanti kamu justru berdosa, kata Abigail. Nah, Daud pikir-pikir, iya juga sih. Jangan sampai aku melakukan yang jahat ya. Iya, jangan. Kamu tahan diri. Ya, biarlah nanti Nabal dapat hukumannya sendiri. Mendengar perkataan Abigail, Daud sudah mulai luluh hatinya. Kemarahannya sudah mulai hilang. Benar juga ya. Nggak boleh sih membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya Daud marahnya sudah hilang, tidak mau membalas lagi makanan yang sudah disediakan Abigail untuk Daud dan orang-orangnya dan pasukannya ini diterima dengan penuh sukacita ya. Karena cukup untuk banyak orang makanan ini dan enak-enak semua. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Abigail ini. Seorang yang baik yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan Daud supaya nggak berbuat jahat, supaya nggak membalas yang jahat dengan yang jahat, nggak membalas yang buruk dengan yang buruk. Abigail juga senang karena seluruh rumahnya jadi selamat ya, tidak jadi dibunuh. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengar cerita firman Tuhan ya, yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-25 tadi ya, ayat 2-38. Nah, kalau kembali ke persoalannya Charlie tadi, setelah mendengar kisah Alkitab ini, kira-kira Charlie akan bersikap seperti apa ya? Tetap mau membalas karena mainannya dirusakkan oleh kakaknya atau bagaimana ya? Coba kita lihat sama-sama ya. Oh, betul juga apa yang dikatakan oleh Abigail kepada Daud ya. Kita itu jangan membalas, biar Tuhan yang membalas. Lagian, aku yakin mainanku ini pasti nggak sengaja dirusakkan sama kakakku. Kak Bobby itu orangnya baik kok. Coba aku tanya sama Kak Bobby aja deh. Kak Bobby, Kak Bobby, Kak Bobby. Wih, Kak Bobby. Aduh, sorry banget ya. Kakak kemarin gak sengaja merusakkan mainanmu. Oh. Waktu kakak jalan, itu mobil keinjak-injak. Karena kakak gak lihat ke bawah. Oh. Jadinya rusak deh mobil-mobilannya. Tapi ini sudah kakak beli, ini yang baru. Wow. Kakak beli pakai uang kakak sendiri loh. Mana? Wah, bagus mobilnya. Wah, makasih ya kak. Kakak the best. Oh iya, Charlie juga mau minta maaf soalnya sebenarnya Charlie itu sempat marah loh. Terus Charlie pengen rusakkan robot kesayangannya Kak Bobby. Tapi karena tadi dengar ceritanya Abigail itu sama Daud, jadi aku nggak jadi bales karena aku tahu Kak Bobby pasti juga nggak sengaja rusakin mobil-mobilanku kan. Wah, senang ya, hebat, ternyata Charlie sudah belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tepuk tangan ya. Loh, berharap adik-adik yang di rumah juga begitu. Sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau ada orang yang berlaku buruk, kita balas lagi dengan yang buruk. Tidak boleh ya. Nah, harus ingat ceritanya Abigail,
Daud dan Nabal ini. Semoga kalian terus ingat ya. Yuk kita sama-sama berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih sudah mengajarkan kepada setiap kami anak-anak-Mu bahwa kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang nurut, anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya ayat hafalan. Lo pengen kita semua sama-sama hafalin lo ya. Semuanya bangkit berdiri lo. Ayo, semuanya berdiri lo ya. Berdiri, siap. Sekarang ayatnya gampang, pakai gerakan supaya inget. Gampang kok ya. Coba ya. Roma 12 ayat 17. Ulangi ya. Roma 12 ayat 17. Bunyinya gimana? Gini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Gampang kan? Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah gini ya. Membalas gini, kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bisa? Sekarang coba langsung pakai gerakannya saja. Kalian yang pakai gerakan dan juga ucapin ya di rumah ya. Langsung dengarkan loh ya dari sini ya. Sekali lagi. Roma 12 ayat 17. Wah, pintar sekali kalian ya. Hebat. Diulang-ulang dan dihafalkan dan diingat. Terutama dilakukan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan tidak mengajarkan begitu. Halo semua, hari ini kita akan membuat keranjangnya Abigail. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 kertas buffalo, warnanya terserah ya. Habis itu 1 kertas A4 hasil print-printan, 2 piring kertas, cat, kuas, pensil warna, lem bisa pakai double tip juga, dan gunting. Pertama kita akan mengecat 1 piring. Sudah selesai ini. Sekarang kita menunggu ini kering. Sambil menunggu ini kering, kita akan potong atasnya ini. Nah, habis kayak gini ya. Jadi potongnya cuma atasnya. Sekarang kita akan membuat tulisan ini. Pertama kita tulis Abigail was a peacemaker, be like Abigail. Bisa ditambahin dekorasi juga ya. Habis kita potong, kita sekarang melem di atasnya kertas buffalo. Habis kita lem, kita sekarang mau potong lagi. Tada! Ini sekarang habis kita selesai buat ini, sekarang kita akan lem di sini.
Dadah. Nah, ini udah kering. Sekarang kita mau lem seperti ini. Nah, aku udah lem. Sekarang kita miring dulu. Sekarang kita mau warnain ini. Bisa pakai spidol atau pensil warna. Nah, kita udah selesai warnain. Sekarang saya mau tempelin di kertas buffalo biar lebih tebal. Habis kita lem, kita potong ya. Nah, ini rotinya. Sekarang kita bisa masukin di keranjangnya. Tada, ini hasilnya. Selamat mencoba ya. Nah adik-adik, tetap menjadi anak Tuhan yang bijak dan berani seperti Abigail. Abigail dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yuk kita bersama-sama menyanyikan Mars Sekolah Minggu kita. Sampai di sini ya adik-adik ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye.